Hello friends, we are from 10 TPB and my name is W. Surabani. My name is Prastoyaji. My name is Novel Hudasinatrio. Happy watching. Happy watching. One. When and where were you born? Kapan dan di mana Bapak lahir? Kalau bicara tentang kelahiran, saya dilahirkan di Gombong, Kabupaten Kebumen, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1971. Jadi sekali lagi, saya dilahirkan di Gombong, Kebumen, pada tanggal 20 Juli 1971. Demikian. Saya dilanjut nomor 2. Who was the most influential person to you as a kid? Artinya, siapa orang yang paling berpengaruh bagi Anda saat kecil? Orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya ketika saya masih kecil adalah kedua orang tua saya, yaitu ayah dan ibu saya. Beliau berdualah yang paling berpengaruh dan bisa membuat saya seperti ini. Selain ini adalah merupakan campur tangan takdir dan garis dari Allah, tapi juga merupakan upaya, usaha, dan pengaruh yang sangat besar dari kedua orang tua saya, yaitu ayah dan ibu. Okay. 3. What was your favorite subject to study? Artinya, apa mata pelajaran favorit Anda untuk dipelajari? Ketika saya sekolah, kebetulan memang saya sosok siswa yang sangat menyukai pelajaran sejarah hingga sampai sekarang. Jadi pelajaran sejarah merupakan pelajaran favorit sekaligus pelajaran kesukaan saya. Demikian. 4. What was your favorite sport? Apa olahraga favorit Bapak? Kalau berbicara tentang olahraga, saya menyukai dua jenis cabang olahraga. Yang pertama, saya sangat suka dengan bulu tangkis. Kemudian yang kedua, saya suka bersepeda, atau istilah gaulnya adalah goes. Jadi saya suka dengan bulu tangkis dan bersepeda. Demikian. 5. Is there a teacher that you remember having been particularly influential? Artinya, apakah ada seorang guru yang Anda ingat sangat berpengaruh? Kalau berbicara tentang seorang guru yang paling saya ingat dan paling berpengaruh adalah ketika saya masih duduk di jenjang SMP. Pada saat saya masih duduk di jenjang SMP, ada salah satu guru yang menjadi favorit saya, yaitu guru IPS. Guru IPS pada waktu ada ekonomi, geografi, juga sejarah. Kalau di SMP dulu kan belum ada pelajaran sejarah disendirikan, ekonomi disendirikan, kemudian geografi disendirikan, tapi kan jadi satu menjadi pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Itu guru saya yang paling saya sukai, dan nama guru itu saya masih ingat sekali. Guru IPS saya waktu SMP adalah Bapak Triwiono. Demikian. 6. What did you like most about school? Liz, artinya apa yang paling Bapak sukai dari sekolah paling sedikit? Apa yang paling Sukai Bapak pada sekolah ini? saat di sekolah ini? Nah. Di SMK Gombong. Iya. Kalau berbicara sesuatu yang paling saya sukai di SMK Negeri 1 Gombong, sebenarnya bisa menyangkut beberapa hal, tidak hanya satu. Yang pertama, saya sangat suka dengan SMK Negeri 1 Gombong karena adalah kualitasnya. Jadi SMK Negeri 1 Gombong adalah sekolah yang sangat berkualitas. Bahkan pernah ada salah satu kepala sekolahnya sebelum Pak Budi, itu kepala sekolahnya kan Pak Haryoko, dan sebelum Pak Haryoko kepala sekolahnya adalah Pak Prayut. Beliau Pak Prayut pernah membuat sebuah tagline, ya, bahwa membuat tagline bahwa sekolah kita itu
kedepannya agar bisa terkenal di bumi dan terkenal di langit. Tapi yang jelas salah satu hal yang saya suka dari sekolah ini adalah sangat berkualitas, kompetitif ya, artinya kompetitif, persaingan para siswa dan siswinya untuk menjadi yang terbaik juga luar biasa. Itu terbukti dari berbagai ajang lomba, dari lomba-lomba kejuruan, entah itu yang tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, bahkan nasional. Belum lama ini sekolah kita bisa menggondol, bisa menyabet juara 1 nasional ya. Entah itu adalah dari cabang kaitannya dengan ilmu pengetahuan, kejuruan, maupun hal-hal yang berbau seni ya, yang berbau seni. Bahkan belum lama ini ya, yang prestasi terakhir juga kita menyabet juara 1 kabupaten kaitannya dengan lomba-lomba yang berkaitan dengan kejuruan. Itu seperti itu. Next, number 7. What sort of extracurricular activities did you participate in as a teen? Artinya kegiatan ekstrakurikuler seperti apa yang Bapak ikuti saat remaja? Pada saat remaja atau ketika saya masih duduk di bangku sekolah ya, ketika SMP ada 2 jenis ekstrakurikuler yang saya ikuti. Saya kebetulan alumnus SMP Negeri 1 Gombong. Ada 2 jenis ekstrakurikuler yang saya ikuti. Yang pertama adalah drum band, dan yang kedua adalah PNR. Itu 2 jenis ekstrakurikuler yang saya ikuti, yaitu drum band dan PNR. Next, number 8. Did you have a teen idol? If so, who was it and how did they spark your interest? Artinya, apakah Bapak memiliki idola remaja? Jika demikian, siapa itu dan bagaimana mereka memicu minat Bapak? Kalau berbicara masalah remaja, tentu seorang anak remaja biasanya pasti punya idola. Dan idola anak remaja biasanya sesuatu karena secara usia dan secara berpikirnya juga masih remaja, biasanya masih banyak terpengaruh oleh dunia pertelevisian atau masih terpengaruh dengan teman-temannya, terpengaruh dengan sosok olahragawan atau artis. Demikian saya juga seperti itu kalau berbicara tentang sosok idola pada saat saya masih duduk di bangku SMP. Saya sangat menyukai sosok seorang atlet bulu tangkis. Itu sesuai dengan hobi saya, kebetulan saya juga ada bulu tangkis yang luas. Nah, sosok atlet bulu tangkis yang paling saya sukai pada waktu itu salah satunya adalah pemain bulu tangkis Indonesia yang bernama Lim Swee King. Lim Swee King itu memang keturunan Cina, tetapi dia sudah menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat tim nasional. Jadi Lim Swee King itu mengapa saya suka? Karena Lim Swee King itu dikenal dengan smashnya yang sangat keras dan perjuangannya yang tidak kenal menyerah. Jadi idola saya ketika masa SMP, saya mengidolakan sosok olahragawan, yaitu olahragawan bulu tangkis, main bulu tangkis, yaitu Lim Swee King. Tulisannya L-I-E-N, Lien, terus S-W-I-E, Swee, terus King, K-I-N-G, Lien Swee King. Membacanya Lim Swee King. Itu. Next, number 9. What are your most memorable college moments? Artinya, apakah momen kuliah Bapak yang paling berkesan? Pertanyaannya adalah momen kuliah Bapak saya yang paling berkesan. Ya. Momen kuliah saya yang paling berkesan adalah ketika masa-masa KKN. Yang namanya kuliah itu ada kegiatan KKN. Setiap orang kuliah yang mengambil S1 4 tahun pasti ada KKN. KKN itu singkatan, kepanjangannya adalah kuliah kerja nyata. Nah, pada saat KKN itu kita diminta untuk bisa memilih satu tempat di desa, kemudian
membuat program di desa itu dan bergaul dengan masyarakat selama 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu pada saat saya KKN harus punya program. Kira-kira di desa itu membuat apa? Misalkan ingin membuat cagak penerangan jalan atau ingin membuat program kebersihan. Dengan kata lain secara ringkes nanti bisa dituangkan dalam laporan kalian bahwa momen berkesan pada saat kuliah adalah ketika saya menjalani KKN. KKN itu panjangannya kuliah kerja nyata. Next, number 10. What subjects did you study and why? Artinya, mata pelajaran apa yang Anda pelajari dan mengapa saat kuliah? Pada saat kuliah, kebetulan saya mengambil program yang S1. S1 itu 4 tahun, ya. Saya mengambil jurusan, pelajaran atau jurusan, ya. Jurusan yang saya pelajari adalah jurusan sejarah. Tapi sejarah yang saya pelajari bukan hanya sejarah Indonesia. Ada sejarah Eropa, sejarah Asia, sejarah Afrika, Asia sendiri ada Asia Tenggara termasuk Indonesia, hampir menyeluruh. Jadi waktu kuliah saya mengambil jurusan sejarah. Ya. 11. What was your first job? Artinya apa pekerjaan pertama Bapak? Berbicara tentang pekerjaan pertama saya memang pertama kali bekerja bukan sebagai seorang guru. Nah sekarang kan saya sudah menjadi seorang guru. Ya. Kalau berbicara tentang pekerjaan yang resmi, sebelum jadi guru saya pernah jadi atau bekerja di sebuah lembaga tes EQ. Tahu tes EQ ya? Jadi saya pernah bekerja di lembaga tes EQ 1 tahun. 1 tahun. Tapi sebelum jadi bekerja di lembaga tes EQ, sebelumnya saya juga pernah bekerja lagi. Cuma itu tidak resmi, hanya usaha sendiri. Dan ini bukan hoax, sungguh-sungguh fakta dan nyata. Saya baru lulus, tapi posisi saya masih di Jogja. Di saat saya melamar pekerjaan, sambil menunggu panggilan yang mau diterima yang mana, saya kemudian usaha sendiri. Yaitu saya jadi atau jualan bubur kacang hijau, sungguh itu. Jadi saya di Jogja pernah wira swasta atau jualan, yaitu jualan bubur kacang hijau. Hampir setengah tahun, 6 bulan saya jualan bubur kacang hijau, kemudian 1 tahun saya bubur kacang hijaunya selesai, tidak saya teruskan, kemudian saya bekerja di lembaga tes EQ. Setelah dari itu setahun saya di lembaga tes EQ, kemudian baru menjadi seorang guru sampai sekarang. Demikian. Ya. Next. What was your best job? Apa pekerjaan terbaik? Pengertian pekerjaan terbaik itu ketika jadi guru atau apa atau bagaimana maksudnya? Ya tergantung Bapaknya. Ya Pekerjaan yang terserah. disukai Bapak Ya pekerjaan yang paling Disukai. iya. Ya dari sekian pekerjaan yang sudah pernah saya sampaikan tadi ya, memang guru merupakan pekerjaan yang paling saya sukai sampai dengan sekarang, walaupun saya pernah di lembaga tes EQ dan sebagainya, tapi pekerjaan yang paling saya sukai adalah sebagai seorang guru. Demikian. Next, who was the biggest influence in your career? Siapa pengaruh terbesar dalam karir Bapak? Tolong bilang. Who was the biggest influence in your career? Siapa pengaruh terbesar dalam karir Bapak? Pengaruh terbesar dalam karir saya, kebetulan kalau tadi saya mengatakan salah satu orang yang berpengaruh dalam hidup saya kan kedua orang tua saya. Tetapi ketika saya meniti karir, memang bukan kedua orang tua saya. Karena ketika saya meniti karir, kedua orang tua saya sudah meninggal. Jadi ketika saya berkarir, yang sangat berpengaruh ada beberapa orang. Pertama adalah dari kakak-kakak saya, dan yang kedua adalah dari istri saya. Itu yang selalu memberikan support dan semangat hingga saya masih bertahan dan terus untuk bisa mengabdi menjadi seorang guru. Begitu. Next, do you have children? If so, how many and what age and gender are they? Apakah Anda punya anak? Jika iya, berapa banyak dan
Berapa usia dan jenis kelamin mereka? Alhamdulillah sampai detik ini saya sudah dikaruniai oleh Allah satu anak putri, namanya Hasna Andini Putri. Hanya sampai dengan hari ini, tapi saya tetap bersyukur saya baru dikaruniai satu anak. Sehingga sementara anak saya baru satu, tapi sekaligus itu sudah sangat saya syukuri Tuhan menitipkan saya seorang anak perempuan yang baik. Jadi anak saya satu putri, namanya Hasna Andini Putri. Demikian. Berapa usianya, Pak? Usianya hari ini sudah menginjak usia 14 tahun. Karena sekarang duduk di kelas 8 MTS Negeri 1 Kebumen. In what ways have your parents influenced you the most? Dalam hal apa orang tua Anda paling memengaruhi Anda? Orang tua saya banyak mempengaruhi saya, utamanya adalah tentang kehidupan. Pengertian kehidupan itu dia banyak mengajarkan pendidikan di rumah. Jadi untuk pendidikan sekolah saya dengan guru-guru, ketika di rumah orang tua lah yang mendidik saya. Orang tua saya lebih banyak menekankan ketika di rumah adalah kaitannya dengan sopan santun. Jadi hal yang sangat berpengaruh dari diri orang tua saya adalah ajaran tentang kaitannya dengan sopan santun. Demikian. Next, do you have a sibling? How many are they, older or younger? Apakah Anda memiliki saudara? Berapa banyak? Apakah mereka lebih tua atau lebih muda? Kalau berbicara tentang saudara, saya 7 bersaudara. Saya nomor 5, adik saya 2, berarti yang lebih muda 2. Saya tanyakan tadi ya, yang muda 2. Kemudian kakak saya 4. Jadi yang lebih tua ada 4, yang lebih muda dari saya ada 2, berarti 6. Terus yang satunya saya 7. Jadi kakak saya ada 4, kemudian adik saya 2, ditambah saya 1, 7. Yang muda ada 2, dia lebih muda dari saya, dan lebih tua dari saya adalah 4. Hanya dalam proses perjalanannya kemudian karena takdir Tuhan Allah memanggil adik saya yang paling kecil, cewek, ya, itu sudah dipanggil Tuhan sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu saya dipanggil Tuhan karena serangan jantung, sehingga adik saya sekarang tinggal 1. Tapi secara total keseluruhan saya adalah 7 bersaudara. Kakak 3 ditambah saya 1, 4, terus adik 2. Jadi semuanya 7. Who are your closest in your family? Siapa yang paling dekat dengan Anda di keluarga Anda? Kalau berbicara tentang paling dekat di keluarga, semasa keluarga saya masih komplit, ya, belum ada yang meninggal, itu saya paling dekat dengan orang tua. Ya dengan dua-duanya dekat, tapi saya paling dekat dengan ibu. Saya paling dekat dengan ibu. Terus yang kedua, kalau dengan saudara sekandung, saya paling dekat dengan saudara sekandung, yaitu anak yang nomor 2. Itu. Jadi, tapi kalau paling dekat ya dengan ibu saya. Demikian. And tekan nomor berapa? Kita kan nomor 20 kan. Bukan 55. Iya, berarti 16. Tekan 16. And so, thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatian Bapak. Sebelumnya mohon karena kami mungkin mengganggu Bapak. Sama-sama, terima kasih juga tidak mengganggu, dan harapan dan doa saya mudah-mudahan tugas ini bisa diselesaikan dengan baik untuk memenuhi salah satu kewajiban atau salah satu tugas, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Maaf, bahasa Inggris, ya.
Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.